Selamat siang anak-anak, cabang Ustadz ini. Silakan unmute dulu kalau mau menjawab dari kelompok 2. Apa kabar kelompok 2? Baik, baik. Alhamdulillah baik. Kelompok 1, apa kabar kelompok 1? Alhamdulillah. Nanti kalian bisa absensinya bisa melalui link Google Form yang sudah Bapak kirim di email, kemudian di grup WA masing-masing ya. Jadi kalian bisa nanti isi linknya, jangan lupa setelah pembelajaran. Kemudian tugas evaluasi dulu juga di sana. Baik anak-anakku, izin share screen dulu ya. Sebelum pembelajaran seperti biasa kita berdoa dulu. Sebelum dan sesudah melakukan aktivitas agar apa yang kita lakukan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Mas Ketua kelas yang ada di kelompok 2 bisa dipimpin untuk berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar seperti yang tadi Bapak berikan videonya tentang norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pengenalan norma dalam kehidupan kita. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis secara kritis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan perumusan solusi secara kritis, kreatif, dan inovatif untuk memecahkan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Peserta didik mampu memberi contoh dan memiliki kesadaran sebagai warga negara yang baik. Peserta didik mampu berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Kemudian juga peserta didik mampu bekerja sama dengan orang lain. Nah, apa saja aktivitas pembelajaran hari ini? Bapak tadi sudah terangkan bahwa kita akan melaksanakan proses pembelajaran berbasis Project Based Learning atau PJBL, di mana langkah pertama kita akan menentukan pertanyaan atau masalah utama. Kemudian yang kedua, kita akan merencanakan proyek. Kemudian yang ketiga, membuat jadwal penyelesaian proyek. Keempat, memonitor kemajuan penyelesaian proyek. Yang kelima, mempresentasikan dan menguji hasil penyelesaian proyek. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dan refleksi proses dan hasil dari. Sekarang silakan kalian identifikasi pelanggaran-pelanggaran norma yang ada di sekitar lingkungan kalian, terutama di sekolah. Kita akan bahas lingkup yang terkecil dulu di sekolah. Nah, sekarang bagaimana pendapat kalian tentang dua gambar tersebut? Bapak minta satu-satu dari masing-masing kelompok, silakan yang punya pendapat diungkapkan. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar yang Bapak tampilkan ini? Kemudian kalian diskusikan beserta kelompoknya, ya. Kira-kira norma apa, bagaimana solusinya? Kalian tentukan kapan proyek apa yang akan kalian bikin, formatnya seperti apa, normanya seperti apa. Kemudian kalau sudah selesai dibahas, kalian tentukan jadwal pelaksanaannya, akan dimulai kapan. Nah, dalam pengerjaan proyek yang kalian lakukan nantinya, selama dalam proses pengerjaan, walaupun di luar jam pelajaran, Bapak akan tetap memonitoring apa yang kalian kerjakan,
apa yang kalian menjadi kendala bagi kalian, sehingga kita bisa sharing ketika kalian mengalami kesulitan di hal-hal tertentu. Kalian bisa tanya, kita akan bisa melakukan melalui video call. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Kelompok 2 gimana? Siap? Siap, kelompok 2. Oke, silakan. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil pembelajaran atau kelompok 2 kemarin. Kami dari kelompok 2 dengan anggota nama Yonda, Bayu, Novel, Faris, dan Ferry akan mempresentasikan kasus pelanggaran norma, yaitu pelanggaran norma agama dan susila. Uraian kasus yaitu mencuri dan berbohong atau tidak mengakui kesalahan. Pertanyaannya, mengapa pelanggaran norma tersebut dapat terjadi? Pelanggaran norma tersebut dapat terjadi karena 1. Kurangnya pendidikan seseorang dalam dirinya sendiri, terutama dalam ilmu agama. 2. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dan 3. Mungkin sudah terbiasa. Jadi kesimpulannya, kurangnya pendidikan seseorang tentang ilmu agama itu berperan penting dalam terjadinya pelanggaran norma agama dan norma susila. Karena norma agama bersumber dari Tuhan yang mengatur tentang perintah, larangan, dan ajaran-ajaran tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Dan penerapannya dalam kehidupan berkaitan erat dengan norma susila. Dan bagaimana solusi atas pelanggaran norma tersebut? Solusinya yaitu dengan memberikan pendidikan atau mengajarkan ilmu-ilmu agama pada anak sejak dini. Diharapkan nantinya akan tertanam nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan berbasis proyek yaitu telah kami buat melalui membuat edukasi tentang pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat yang berbentuk video dokumenter yang nantinya bisa kami upload di media sosial. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan, Pak. Baik, kami dari kelompok 2 akan membuat video dokumenter mengenai pelanggaran-pelanggaran norma agama dan norma susila. Baik, selamat menyaksikan. Udah lama nggak dikirim, malah uang udah habis ya. Lapar nih. Sama juga sebenarnya. Gimana tuh kantinnya ya? Oke, ini yang bagus. Boleh. Artinya, ya, saya mau naruh dulu. Panggil dong kan. Lama. Kan panggil aja. Sultan ya.
Mau lagi lapar, spirit. Ini kalian ada yang ketinggalan nggak? Ada nih. Ya kamu. Mana sih itu ya? Tadi udah saya di masa sih? Iya. Mana kotanya mereka? Ayo, duduk dulu aja. Iya. Saya nungguin dari tadi ya? Maaf saya benar. Kamu nungguin itu jalan. Itu ya? Kamu yang nanti di ruangnya dompetnya ada? Udah kelihatan jujur aja. Gimana kalau kita sip saja? Oke. Gimana kalau kita saja? Iya, duduk. Ini udah jalan. Ini tuh. Udah ngaku, Mel. Kenapa kalau cerita kalau ada masalah? Pasti kita bisa bantu. Kalau pasti ada solusinya setiap ada masalah. Apalagi mencuri itu hal yang tidak baik. Jangan sampai. Tidak lagi. Enggak bakal mau lupa bisa kayak gini ya. Dari video pendek dari kelompok 2 kami ini, menurut norma agama kita dilarang untuk mencuri hak orang lain, apalagi seperti uang dalam wilayah pondok yang semuanya sama memiliki uang yang sangat minim. Dan menurut hak susila pun kita dilarang untuk berbohong dalam segi apapun. Lebih baik kita untuk menceritakan kepada teman-teman kita agar menemukan solusi-solusi yang lebih baik. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami tampilkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mungkin. Ya, terima kasih kelompok 2, video yang keren dan mudah-mudahan lebih keren lagi. Nah, mungkin dari kelompok 1 ingin bertanya seperti apa dan bagaimana. Silakan kelompok 1 yang ingin bertanya ke kelompok 2. Tidak ada. Nah, mungkin sekedar usulan dari Bapak, di endingnya itu seandainya di akhir sebelum penutup ya, sebelum ucapan terima kasih itu kalian bisa misalnya saling memaafkan, dalam konteksnya ini kan di dalam pondok gitu ya. Jadi ketika sudah ketahuan pencurinya menyelesaikan masalah tersebut dengan secara kekeluargaan dengan cara minta maaf. Dan mungkin endingnya akan lebih keren lagi. Jadi secara keseluruhan sudah bagus apa yang dipresentasikan, insya Allah pesan moral yang kalian sampaikan juga akan tercapai, akan sampai kepada pemirsanya. Ya, baik anak-anakku, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga bisa melakukan pembelajaran pada siang hari ini. Mungkin Mas Ketua Kelas, monggo dipimpin untuk menutup doa. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran maka kita berdoa. Doa mulai. Amin. Selesai. Terima kasih anak-anakku. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.